Ya, di era kepelatihan Xavi Hernandez yang sulit, ketika Barca dihadapkan dengan masalah finansial dan begitu banyak tantangan lainnya. Satu hal yang membuat kita bisa cukup bangga pada Xavi adalah bagaimana ia mempromosikan pemain muda dari La Masia. Berkat dedikasinya dalam membina bakat-bakat muda itulah, pemain seperti Pau Cubarsí dan Lamine Yamal mampu mencuri perhatian dunia. Sekarang, saat Barcelona memasuki era baru di bawah kepelatihan Hansi Flick, ada banyak harapan bahwa ia akan terus memberikan kesempatan kepada pemain muda untuk bersinar. Dan hal itu dibuktikan saat beberapa pemain muda La Masia nampak mulai bergabung dengan sesi latihan dari Hansi Flick di skuad tim Blaugrana. Bahkan tak hanya latihan, mereka juga langsung mencetak gol di laga debutnya di laga pramusim bersama Barcelona. Selain pemain muda asli La Masia, Hansi Flick musim ini juga mendatangkan pemain muda potensial. Dan hasilnya pun bisa kita lihat dalam laga pramusim terbaru melawan Vissel Kobe. Ya, suka tidak suka, Akademi La Masia merupakan salah satu kalau bukan memang akademi terbaik, penghasil talenta-talenta sepak bola level atas di dunia. Dikembangkan berdasarkan filosofi bermain yang konsisten, yaitu tiki-taka, serta berfokus pada pengembangan karakter, di mana pemain diajarkan etos kerja keras, kerendahan hati, dan rasa hormat. Yang kemudian ditunjang dengan fasilitas lengkap, membantu pemain menjadi individu yang seimbang dan profesional. Itu kenapa La Masia tak pernah kehabisan stok pemain berbakat yang bisa mendominasi sepak bola Eropa, bahkan dunia, seperti Leo Messi, Xavi, Iniesta, Busquets, hingga yang terbaru kita mengenal Gavi, Dani Olmo, hingga sang fenomenal Lamine Yamal. Atas dasar itu pula siapapun pelatih Barca selanjutnya, kami pikir mereka layak untuk memberikan kesempatan pada para pemain muda La Masia untuk berkembang di tim utama, di mana itu jugalah yang coba dilakukan Hansi Flick dalam 2 musim terakhir bersama tim Catalan. Menurut ulasan dari reporter Barca Universal, Michael Darren, ada 3 hal yang akan jadi poin utama Hansi Flick demi bisa meraih kesuksesan di tim Barcelona musim depan. Pertama adalah mengandalkan La Masia, meningkatkan persaingan di tiap lini, dan juga mendatangkan pemain yang tepat untuk melengkapi skuadnya. Berbicara soal poin pertama, yakni mengandalkan La Masia. Di sesi latihan Hansi Flick di skuad tim Barca saat ini sendiri, beberapa pemain muda dari tim Barca Athletic atau La Masia telah ia panggil untuk mengikuti sesi latihan bersama tim utama. Jelas mereka punya potensi untuk mencuri hati Hansi Flick dan menembus skuad utama Barca musim depan. Dan salah satu yang langsung mencuri perhatian adalah dari Fernandes. Pemain muda 17 tahun berdarah Spanyol Filipina ini langsung mencuri perhatian di laga debutnya di laga pramusim baru-baru ini. Setelah dirinya mencetak 1 gol volley yang indah ketika melawan tim asal Jepang, Vissel Kobe. Bahkan, João Fernandes yang digadang-gadang sebagai salah satu talenta muda terbaik Barcelona yang bakal bersinar musim ini. Diríem ja més la part humana. El tipus, no? El tipus sí, la desconeixia. Sí. I aquí tenim Dro, la primera. Aquesta giragonsa de Dro, com se l'ha emportada, bé, marca de la casa, és un jugador que té una qualitat, mira, aquesta xafadeta entre línies. Ha tirat força, està al voltant de l'1,80, i ho comentàvem. Selain João Fernandes, pemain muda potensial yang berhasil Barca datangkan musim ini, Rooney Bargi, juga berhasil mencuri perhatian dalam pertandingan uji coba pramusim antara Barcelona melawan Vissel Kobe. Talenta muda berkebangsaan Swedia ini menampilkan penampilan memukau yang turut mengantarkan timnya meraih kemenangan 3-1. Meskipun baru saja bergabung pada bulan ini, Bargi telah memperlihatkan kemampuannya yang luar biasa sejak sesi-sesi latihan perdana. Kualitas permainannya langsung terlihat dan tidak membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi dengan sistem permainan Barcelona. Gol yang berhasil diciptakan Bargi pada babak kedua menjadi titik balik penting dalam jalannya pertandingan.
Ketika permainan tampak berjalan monoton, kehadirannya memberikan dimensi baru yang mengubah momentum laga. Ya, penampilan debut ini menandai permulaan yang sangat optimis bagi perjalanan Bargi bersama Barcelona. Selain kontribusi golnya, ia juga mendapat apresiasi tinggi dari para rekan setim maupun staf kepelatihan. Performanya dinilai sebagai salah satu yang paling mencolok sepanjang laga berlangsung. Apabila konsistensi ini dapat dipertahankan, Bargi berpotensi menjadi kejutan positif dalam rangkaian tur pramusim klub. Potensi luar biasa yang diperlihatkan dalam periode singkat memberikan optimisme baru bagi tim arahan sang pelatih. Bagi para supporter Barcelona, kehadiran Bargi dapat menjadi semangat baru di tengah periode transisi skuad. Sementara bagi Bargi sendiri, ini merupakan titik awal dari perjalanan yang berpotensi panjang di Camp Nou. Lewandowski també carrega àrea, Dani Olmo, compte que hi va, Rooney prova el xut mossegat, Rooney per Carragira, es perfila amb la cama dreta, prova la passada, al punt de penal. Doncs val més dir-li Tec, la passada filtrada justament per Lewandowski, insisteix Rooney, Bargi amb la cama esquerra, aguanta, apareix Caçador, el xut. Sementara itu, laga versus Vissel Kobe sekaligus menjadi laga yang cukup spesial bagi mantan pemain Manchester United, Marcus Rashford. Meski dirinya gagal mencetak gol dalam match ini, namun Rashford cukup merasa bangga bisa menjalani laga debutnya bersama timnas asal Catalan tersebut. Penyerang berusia 27 tahun itu memang tampil menjanjikan dalam waktu singkat, namun pelatih Hansi Flick langsung menariknya keluar lebih cepat dari yang diperkirakan. Keputusan ini ternyata bukan sekedar rotasi biasa, melainkan sinyal bahwa masih ada yang perlu diperbaiki jika Rashford ingin menjadi bagian penting dari era baru Barcelona. Usai laga, Flick ditanya tentang keputusannya mencabut Rashford meski penyerang itu baru bermain setengah jam. Rashford belum banyak bermain belakangan ini, kami juga ingin memberi kesempatan Gerard Martin bermain 15 menit, karena ini penampilan pertamanya setelah pulih dari cedera, jelas pelatih asal Jerman itu. Alasan yang masuk akal, mengingat seminggu lalu Rashford bahkan masih berlatih terpisah dari skuad utama Barcelona. Bagi Flick ini adalah fase adaptasi, memulihkan kebugaran dan membiasakan Rashford dengan sistem permainannya. Dicabut dalam laga pramusim bukan masalah besar. Yang penting, Rashford perlahan tapi pasti mulai menemukan ritmenya. Jika berhasil dioptimalkan, Barcelona akan mendapatkan tambahan pemain berkualitas di lini serang musim ini. Evidentment, aquí l'important són les sensacions, però també ens encanta escalfar la gola de cara a aquesta part italià contra l'equip Llombard. I va Rashford, passava per Dani Olmo a l'esquerra, Rashford, l'ha rematat, el convé. Més feina i l'està resolent, doncs, evidentment, amb molta fiabilitat, com sol ser habitual quan està sa, que esperem que continuï així, que li ha Rashford ara. De forma que en les darreres hores ha rebut un atac massiu a les seves plataformes de pilota a l'interior de l'àrea. Rashford que regira, es perfila amb la cama dreta, prova la passada, al punt de penal, rematat. Dan terlepas dari apapun sejak datang ke Camp Nou, Flick menunjukkan pendekatan tegas dalam mengelola skuad. Satu di antara langkah awal yang ia ambil adalah menata ulang sistem kerja di balik layar agar lebih profesional dan terorganisasi. Satu di antara contohnya adalah kegiatan media dan sponsor. Kini hanya boleh dilakukan setelah sesi latihan berakhir. Hal ini dilakukan untuk memastikan para pemain benar-benar fokus dalam meningkatkan kebugaran fisik dan kemampuan teknis saat berada di lapangan. Dan hal itulah yang membuat para pemain Barcelona musim lalu tampil jauh lebih mengesankan. Dan musim ini dengan masuknya sejumlah pemain baru seperti Rooney dan juga Fernandes akan membuat Barcelona lebih menarik untuk dinantikan.